Materi pertama yang akan saya sampaikan adalah wewenang. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih wewenang dalam manajemen itu apa? Wewenang dalam manajemen merupakan dasar untuk bertindak, berbuat dalam melakukan kegiatan dalam suatu organisasi. Wewenang mengacu pada hak untuk membuat keputusan tanpa persetujuan dari manajemen jenjang yang lebih tinggi dan menuntut kepatuhan dari pihak lain. Ada dua pandangan yang saling berlawanan mengenai sumber wewenang, yaitu yang pertama, teori formal atau pandangan klasik. Pandangan wewenang formal menyebutkan bahwa wewenang adalah dianugerahkan. Menurut pandangan ini, manajer memiliki hak untuk memerintah karena merasa pada tingkatan yang lebih tinggi dan karyawan memiliki kewajiban untuk melaksanakannya. Yang kedua, teori penerimaan atau acceptance theory of authority menyanggah pendapat bahwa wewenang dapat dianugerahkan. Teori ini berpendapat bahwa wewenang seseorang timbul hanya bila hal itu diterima oleh kelompok atau individu kepada wewenang tersebut dijalankan. Materi selanjutnya yaitu ada 3 jenis wewenang dalam organisasi. Yang pertama, wewenang lini, wewenang staf fungsional. Yang pertama, wewenang lini. Wewenang di mana atasan melakukannya atas bawahannya langsung. Ini diwujudkan dalam wewenang perintah dan secara langsung tercermin sebagai rantai perintah, serta diturunkan ke bawah melalui tingkatan organisasi. Yang kedua, wewenang staf. Hak yang dipunyai oleh satuan staf untuk menyarankan, merekomendasikan, konsultasi kepada personel lini, tapi tidak dapat memerintah lini mengerjakan kegiatan tertentu. Yang ketiga, wewenang staf fungsional. Staf mempunyai hak untuk memerintah satuan lini sesuai kegiatan fungsional. Contohnya, seseorang spesialis keamanan mempunyai wewenang untuk memerintah manajer laboratorium penelitian untuk menutup laboratorium bila gas berbahaya mencapai tingkat tertentu. Materi selanjutnya ada pendelegasian wewenang. Pendelegasian wewenang adalah proses di mana para manajer mengalokasikan wewenang ke bawah kepada orang-orang yang melapor kepadanya. Terdapat kegiatan yang terjadi ketika delegasi dilakukan, yaitu yang pertama ada pendelegasian menetapkan dan memberikan tujuan dan tugas kepada bawahan. Yang kedua, pendelegasian melimpahkan wewenang yang diperlukan untuk mencapai tujuan atau tugas. Yang selanjutnya ada prinsip-prinsip pendelegasian. Prinsip pendelegasian yang dijadikan dasar untuk delegasi yang efektif adalah yang pertama ada prinsip skalar, yang kedua prinsip kesatuan perintah, dan yang ketiga tanggung jawab wewenang dan akuntabilitas. Materi yang selanjutnya ada manfaat dan hambatan pendelegasian. Manfaat yang pertama membantu karyawan untuk menerima dan mempraktikkan tanggung jawab yang diberikan. Yang kedua memberi rasa percaya diri dan kemauan mengambil inisiatif terhadap para karyawan. Yang ketiga, keputusan yang diambil mungkin akan lebih baik apabila pendelegasian dilakukan. Dan hambatan pendelegasian yang pertama, manajer merasa lebih apabila mereka tetap mempertahankan hak pembuatan keputusan. Yang kedua, manajer tidak bersedia menghadapi resiko bahwa bawahan akan melaksanakan wewenangnya dengan salah atau gagal. Yang ketiga, manajer tidak atau kurang mempunyai kepercayaan akan kemampuan bawahannya.